Tidak seorang pun dapat menduga terjadinya kecelakaan ataupun musibah. Baru-baru ini sebuah insiden pohon beringin berukuran besar roboh dan menimpa sebuah rumah di kawasan Jalan Bangau, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang. Beruntungnya tidak ada korban jiwa atas kejadian tersebut. Hanya saja rumah yang tertimpa pohon tersebut mengalami kerusakan cukup parah di bagian atap. Selain itu, saat ini khususnya di kota Palembang, kondisi cuaca tidak menentu. Beberapa kali Palembang diguyur hujan disertai angin deras. Untuk itu, Basarnas Palembang mengatakan pihaknya akan selalu bersiap siaga dalam menghadapi potensi-potensi yang membuat jiwa masyarakat terancam bahaya. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Basarnas Palembang, Heri Marantika, pada awak media. Dikatakan Heri, tepat pada perayaan ulang tahun ke-50 tahun, Basarnas pihaknya akan meningkatkan kesiapsiagaan pada setiap anggota Basarnasnya. Apalagi di kesempatan yang sama, Kepala Basarnas Palembang Heri Marantika mengatakan jika Basarnas Palembang baru-baru ini mendapat tambahan armada unit operasional yang diperuntukkan untuk rescuers memberi bantuan agar cepat dan tepat. Dikatakan Heri Marantika, di tahun 2022, sebanyak 90% Basarnas Palembang mendapat laporan dan menangani kasus di perairan. Maka dari itu, Kepala Basarnas Palembang tersebut menghimbau pada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat menjalankan aktivitasnya, terlebih saat berada di luar ruangan. Ulang tahun ke-50 Basarnas yang akan dilakukan Basarnas ke depannya, Komandan. Baik, terima kasih. Hari ini kami seluruh insan SAR bersama potensi SAR adalah hari yang bersejarah dan berbahagia untuk kami semua. Di mana hari ini adalah ulang tahun emas Basarnas yang ke-50. Sudah setengah abad artinya Basarnas ini bersinergi dengan masyarakat Indonesia, memberikan bantuan pencarian dan pertolongan kepada jiwa manusia yang terancam atau dikhawatirkan terancam. Ke depan, sesuai dengan arahan Bapak Presiden serta Bapak Kabasarnas, bahwa Basarnas akan meningkatkan kemampuan SDM baik itu di bidang IT sehingga meningkatkan kinerja-kinerja terhadap pelayanan SAR pada masyarakat. Kalau untuk penambahan alat atau armada di Basarnas sendiri akan ada nggak, Pak? Insya Allah Basarnas akan terus meningkatkan serta melengkapi peralatan-peralatan tadi yang sudah disampaikan sesuai dengan amanah Bapak Kabadan juga. Contoh saja di tahun ini kantor kita menerima 1 unit kendaraan operasional yang memang diperuntukkan pada rescuer dalam memberikan bantuan sehingga bisa cepat dan tepat seperti itu. Oke, Pak, ini kan Palembang sedang diguyur hujan dengan curah yang cukup tinggi, dan beberapa kemarin ada kejadian pohon tumbang, Pak. Betul. Dari Basarnas sendiri menanggapi hal-hal seperti itu bagaimana, Pak, kesiapannya? Di Basarnas kita kenal dengan adanya kesiapsiagaan ya. Nah, di siap siaga inilah kita katakan semua, kita koordinasikan semua dengan unsur-unsur ataupun instansi-instansi yang berwenang menanganinya. Namun, Basarnas tetap siaga 24 jam. Apabila memang situasi membahayakan jiwa manusia itu terjadi, maka Basarnas otomatis akan memberikan bantuan pada pemerintah daerah. Oke, untuk di 2002 sendiri apa saja, Pak, yang sudah Basarnas mungkin dapat laporan atau apa? Untuk di tahun ini hampir rata-rata 90% itu kejadian di perairan. Baik itu kapal perahu nelayan yang tenggelam, baik itu nelayan yang hilang ya, maupun yang terpeleset, hampir 90%-nya di perairan. Untuk jumlah kasusnya, Pak, mungkin ada berapa kasus? Sampai dengan saat ini Basarnas telah menangani kasus kurang lebih hampir 25 kejadian ya. Semua hampir 90% di wilayah perairan. Siap, Pak. Terima kasih, Pak, ya. Sama-sama. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.